warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Estri, pagi ini saya hadir ke SD Muhammadiyah Kayan bermaksud untuk belajar kepada Bu Estri terkait pengambilan keputusan yang selama ini Bu Estri laksanakan di SD Muhammadiyah Kayan. Nah, hal ini selama ini Bu Estri selama menjadi kepala sekolah sudah makan asam garam bertemu dengan berbagai macam tantangan di Bu Estri. Mungkin boleh disampaikan kepada saya kalau bersedia Ibu, tantangan apa atau permasalahan apa yang selama ini pernah Bu Estri hadapi, mungkin yang sangat berkesan bagi Bu Estri. Gini Bu, kadang kalau dalam sekolah ya, dalam lembaga itu kan kita sudah rencanakan ya, tapi kadang di tengah jalan harus sesuatu yang baru, di jalan itu harus mengambil keputusan sesuatu yang baru, harus kita laksanakan. Nah, kadang dalam mengambil keputusan yang baru ini kita itu ya banyak tantangannya, artinya dari guru sendiri, kadang dari wali murid itu kita juga harus hati-hati, artinya ya banyak sih saya mengambil keputusan di tengah jalan kadang kayak gitu, cuman kan ya saya yang jelas bismillahirrahmanirrahim ini terbaik buat anak, terutama saya tujuannya semuanya terbaik buat anak, buat kemajuan SD Kayan, dan juga ya buat mengenalkan SD Muhammadiyah Kayan ini ke masyarakat gitu kan. Banyak sekali ya sini itu dulu ya juga seperti apa ya, artinya kusem gitu ya saya melihat itu SD ya, saya banyak sekali merubah ini itu ya suatu misalnya ya banyak sekali yang macam-macam itu coba guru yang senior ya, itu ya banyak menantang, itu ya biasa, iya gitu harus jalan kan ya. Seperti kemarin belum lama ya kan dalam perkembangannya kita sudah ekstra ya, ekstra ini termasuk renang itu sesuatu yang baru karena juga sekarang sudah ada lahan, artinya sudah ada untuk renang, ada ini sesuatu yang baru dan bisa jalan ya. Kemudian di tengah jalan kan anak-anak juga pada kok nggak ada olahraga sepak bola, itu ekstranya macam-macam itu sebenarnya dalam Yowes terus ada undangan untuk futsal, lomba futsal di SMP Muhammadiyah di terus Yowes lah sekarang kita futsal, kita adakan futsal gitu, tim futsal kita bentuk, saya komunikasi diskusi dengan guru olahraga, kemudian coba dengan seleksi ada nggak kita yang saya ya, terus kan guru olahraganya bilang kalau ini harus bayar segini, harus segini kan saya juga nggak menguasai, kalau futsal saya harus pelatih gitu toh, itu saya tentukan ya wes lah bayar 200 gitu toh. Terus akhirnya kan saya sampaikan ini ya ikut futsal dari hasil seleksi ini kira-kira ada yang maksudnya kurang mampu nggak, keberatan nggak bayar 300 gitu tak sampaikan itu. Ada yang macam-macam itu, ada yang nggak senior sih sebetulnya. Ini terlalu berat kalau latihan orang di lapangan nyewa gitu loh, lapangan khusus futsal kan ada tau nyewa lapangan di situ aja ya. Nah kalau kita itu mau menawarkan segala sesuatu itu ya harus kita elegan dulu, kita menawarkan acak-acak ya siapa yang mau, saya bilang gitu. Wes untuk wali murid tak depan, saya bilang gitu. Wes ini ibu yang kurang ini ya wes yang kurang mampu dari SPP seperti ya, kan bisa dilihat ya. Oh iya ya, terus saya panggil, saya buat undangan guru-guru untuk wali murid yang dari itu saya itu saya berikan semuanya macam-macam dengan ya ini salah satunya adalah mengangkat putra bapak ibu. Artinya apa? Putra bapak ibu kelebihan tenaga kalau tidak kita salurkan gimana nih? Untuk bayar 300 mau apa tidak? Keberatan apa tidak? Rinciannya saya jelas saja. Itu akhirnya ya setuju, nggak ada komen, semuanya mendukung, malah kalau nanti mau lomba kita pasokan lagi bu buat apa mbak?
nanti untuk snack, untuk beli pari biar anak tenaganya ada, ya silahkan, saya kelola sendiri, saya bilang tuh kelola sendiri. Hanya jalan toh, terus kemarin ada dimasukkan juga di grup tuh. Kemarin kan terjadi mau lomba itu kan anak-anak belum siap untuk yang nganter ke sana karena Gelora Alzheimer juga kemarin izin ya, jadi agak trouble dulu. Kemarin ketika rapat juga saya pokoknya pengen ngedonke gitu loh, ngedonke bahwa menurut saya ini rasa terus gitu loh, padahal itu kan bagus. Yo silahkan, saya bilang gitu, saya tetap itu suatu nilai plus yang harus dimiliki. Itu paling plus cuma itu nggak masalah. Kesalahan kayak itu bisa kita atasi, bisa saya sampaikan sudah Gelora juga sudah minta maaf sama saya dan menjelaskan semuanya permasalahan jalan dan akhirnya ya sudah ya kayak gitu. Mau ngambil keputusan mesti saya sudah mempertimbangkan banyak, artinya ini kok mesti ngene kan mesti tak pertimbangkan itu gitu. Artinya uang segini itu tak jadi segini itu kira-kira cukup orang kan gitu toh Mbak. Kemudian untuk nanti efeknya gimana, makanya saya tanya ke guru-guru kira-kira sih orang mampu sopo aja gitu. Artinya ini ternyata Bu, ini jadi sirah mampu saya mau darahnya ditarik 300 wis saguh, saya bilang gitu loh, nanti dibayar ke jenengan. Terus ini katanya ya bapak ini, Bu ini ya nggak mau mah bayar duluan itu. berarti kan kayak gitu kayak tembungnya kan sebetulnya, tembungnya kita ke orang tua. Kalau ada sesuatu yang baru kemarin juga pencak silat karena harus 2 SM mau pencak silat, saya bilang untuk Gelora tak panggil Pak Aris dengan spesialnya silat, saya bilang gitu. Ini mau ada O2 SN yang silat, kita belum punya jago jenengan. Saya kemarin tuh yang guru olahraga dulu itu saya tahu sering ini 2 orang ini. Sekarang jenengan sakit tidak bina ini, saya bilang. Masalah biaya nanti saya panggil orang tuanya, saya bilang gitu. Terus akhirnya ya Bu, nah tapi di UNJ Bu, kalau di sini saya kebentar, ya wes. Saya kan kalau sore di UNJ, ya wes nanti tak bilang ke orang tuanya betul tak panggil. Ini putra jenengan ini punya bakat, saya bilang gitu. Enggak silat, ini mau dilatih, mau O2 ini tidak sekedar untuk olahraga, tapi juga untuk mengasah bakat putra jenengan, juga untuk kelebihan tenaga nih putra jenengan, juga ini untuk mengisi waktu putra jenengan ini kelebihan tenaga. Jadi mana kalau kan kelebihan tenaga kan gitu. Nah terus akhirnya orang tua setuju banget, nggak apa-apa, saya senang malah. Nanti di UNJ sanggup, udah jalan, nanti bayar 200 karena ini nggak pakai seragam tuh. Kalau anak kan pakai seragam nanti 300 juga sebagian untuk di seragam, bayar 300 nanti langsung ke Pak Haris untuk pembimbingnya, saya bilang gitu. Ya enggak apa-apa, justru gitu, ternyata bisa jalan gitu loh, asal dikomunikasikan kan yang penting itu toh. Ya biasa kalau sih ini hal yang biasa ya. Seperti futsal itu kemarin ketika lomba kan masih rakumanan seragam karena kita membuatnya timnya itu 15 tapi tidak dibagikan 12 masih rakumanan biasa toh. Terus perempuan gini ya itu sebagian daripada untuk maju itu ya kayak gitu. Kemarin juga kan resmi gitu karena adiwiyata nasional. Terus dengan untuk pembahasan adiwiyata saya ya, aku tak mikir aku maju kan mesti biaya banyak kan gitu loh. Ya juga jadi siapa kok ya itu nggak terbantu ya belum apa dia tak bantu ya jalan kan apa aku daftar adiwiyata gitu ya karena pembahasan diameter ya. Terus kan begitu ada undangan kan semua guru kan mau kerja ya, namanya mau kerja kerja dan keluar lagi jadi gitu ya lah Arab maju setelahnya. Itu bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa. Ini program ini adalah untuk sekolah. Tapi kita nggak jual, tapi merubah sekolah menjadi bagus. Sekolah bagus itu terkenal nanti bisa siapa yang enggak? Ya toh, kalau kita mau segini-gini ya enak aja, tapi kan nggak ada kemajuan. Lomba itu di samping tujuannya untuk menang juga untuk merubah sekolah menjadi lebih baik. Mana berapa tahun bisa? Sama dengan ungkapan ke saya nggak apa-apa langsung, tapi kalau jenengan di belakang tidak selesai masalah tambah panas, saya bilang
apapun masukkan ke saya, jangan ke orang lain. Saya bisa menyelesaikan masalah kalau itu jenang komunikasikan. Tapi kalau jenang di belakang, saya nggak tahu. Tambah panas ya di luar, tapi saya nggak tahu. Kalau ada apa-apa komunikasikan ke saya. Saya makan, saya nggak akan membangun sekat dengan ibu. Maksudnya tak ajak dekat dengan ibu. Kalau apa-apa mengungkapkan ke saya. Jadi nanti ada apa-apa kan nggak ke orang lain ngomongnya, tapi langsung ke saya. Itu akan selesai masalahnya. Tapi kalau jenengan ngomong ke orang lain, tambah panas, tidak selesai masalahnya, masalah tambah besar. Kalau saya juga bilang gitu kalau ada pertemuan gitu. Tolong kan, walaupun banyak yang kesini kemarin, futsal itu anak saya itu, buat digrafi aja kalau futsal itu makanya tidak sore di jam efektif saya bilang gitu karena apa saya menghindari risiko. Futsal jadi bisa jam 9 latihan, dan dengan jam 10 latihan diangkat ke sana ke tempat futsal nanti dijemput sudah karena sore itu banyak sekali resikonya. Anak nanti nyebrang sendiri, misalnya datang sendiri nyebrang sendiri masalah tuh. Kemudian nanti sore itu kalau ada keluhan apapun, kalau ada masalah apapun, guru-guru tidak standby di sini. Jadi nanti masalahnya menjadi sudah minep, masalah minep itu mesti tambah banyak dibumboni kan gitu loh. Jadi makanya kayak renang itu juga di luar butuh yang benar butuh tetap nunggu dia sebelum semuanya masuk diambil punya dengan disana. Datangnya juga nggak tentu dong, nggak tentu kan ada yang agak kasih, ada yang nunggu di depan itu. Itu kan salah satu solusi untuk menghindari masalah yang lebih berat. Banyak kalau di luar itu kan banyak masalah, kalau setelah di dalam masih banyak kumpul, banyak ekstra juga ekstra nggak bisa, lu masih di sini. Itu loh. Jadi dia gurunya yang mulai untuk sore dia ekstra itu kalau misalnya pulang maju ya tak majukan aja. Jadi tetap ada maju. Karena apa ya resikonya itu kalau di sore satu anak nunggu lama bosan ya no? Terus antar jemput juga punya repot banyak masalah toh tetap jalan tidak menimbulkan masalah maju saja. Itu masalah masih dan efektif di jam efektif itu kan hanya intern yang tahu artinya ada iriran saja jam efektif kok sih semeles itu kan mesti luar maksudnya luar masalah di luar murid akhirnya di dalam nanti kita selesai kan kalau misalnya ditunggu sampai sore kan resiko gitu bisa jadi digodok macam-macam gitu loh ya kemarin tuh ada yang les nari pulangnya sore ya biasa ibunya memang suka terlambat jemputnya terlambat sendiri karena macam-macam itu di status ibu wali kelas yang mau sini ada status kayak gini Bu Sopo ini saya bilang itu toh terus ini aku kenal karo baik sama aktif Muhammadiyah di Depok toh tak ada aneh baik saya bilang itu terus tak kenal jauh terus minta maaf itu ya caranya kayak gitu ada masalah sampaikan ke saya jangan di status itu malah membuat nama SD Muhammadiyah kayak jelek saya bilang gitu toh tak empat sama baik terus sampaikan itu mengampuni terus kalau ada masalah disampaikan ke saya saja kenapa harus di status saya bilang gitu dia bilang kalau ibunya ini kok nggak ada guru nanti kalau anak-anak bermasalah dicuri macam-macam gitu loh jadi saya agak jengkel gitu memang kayaknya ya sih ya memang nggak sebagus channel teater sih murah tapi ya nggak mahal-mahal banget sih cuman kan ya harusnya perhatian cara macam-macam itu loh jadi kan ya memang nek masalah saya kalau ada masalah ada masukan langsung saat itu juga selesai bisa soalnya kalau enggak ya nanti tambah panjang gitu loh ya pengambilan keputusan itu ya tergantung situasinya jadi saat ini yuk itu nah, misalnya kayak outing kalau semuanya program kan sudah direncanakan tapi kalau di kayak apa suci kayak apa pencak silat kayak futsal itu kan masukan di tengah jalan tapi ya itu tadi banyak gesekan dari guru-guru dan tapi ya itu bagian dari proses kalau nggak kayak gitu jenengan menyampaikan saya sampaikan kemarin kan saya rapat jenengan sampaikan itu saya nggak masalah sampaikan aja keluar dari saya saya selesaikan saya kalau nanti kita
Seperti kemarin kan masalah juga ya, artinya Yonet itu wes keputusannya K3 seperti itu loh, jatah FLN berapa itu kan kita nggak punya jago itu masa kan sudah dijatah dari K3S. Kalau kita itu jatahnya untuk macam-macam kegiatan itu 96 anak. Untuk kita kan pramuka nggak ada ya karena HW. Sejatah pramuka sama apa PMA sama CPA kan dialihkan ke lomba-lomba itu, jadi kan banyak bingung kan. Dan kayak gitu itu kita tuh nggak bisa milih, artinya itu sudah keputusan. Ya bilang mau protes itu apa? Ya gimana itu di depan itu ditimbali kepala saya tak kalap mulai ngomong saya gitu. Nyatanya kayak gitu saya udah protes di kayak juga jawaban pertama itu yaitu satu untuk kebersamaan, dua untuk apa ya itu kan ambilnya dari bos dan pemerintah itu nggak masalah kayak gitu. Terus saya jawab apa? Saya bilang saya udah protes kayak gitu. Saya nggak hanya diam, kalau saya minta nggak benar ya saya tetap protes gitu. Iya, ya itu jawabannya kayak gitu. Mungkin ini dari dubes kan bukan hanya untuk itu menggaji penuh. Nah ya itu kan saya nggak tahu jawabannya kayak gitu, ya sudah saya bilang gitu. Kita mau jawab apa, tapi kita mau tanya apa, makanya nggak mau presiden pemerintah dan kembali ke pemerintah apa kayak gini gitu. Ya banyak sih mas. Mungkin atur mohon terima kasih sudah menceritakan berbagai tantangan gitu tadi. Yang saya tertarik tadi itu terkait dengan ekstrakurikuler futsal tadi, yang mana ekstrakurikuler ini tuh baru ada di tengah jalan karena akan menghadapi lomba seperti itu tadi. Nanti kan di awal belum, mungkin dari pendanaan juga belum direncanakan di awal, kemudian dari pendamping dan lain sebagainya belum dipersiapkan seperti yang disampaikan tadi. Nah, dan alhamdulillah Ibu menyampaikan bahwa tadi sudah berhasil dipecahkan gitu. Antara lain Ibu tadi menyampaikan mengajak komunikasi dari berbagai pihak, ada guru, kemudian juga ada wali murid, tidak langsung apa ya, apalagi terkait pendanaan ya. Saya mungkin sedikit memahami kalau yang namanya sekolah itu terkait dana-dana seperti itu, kalau memang kadang-kadang agak dilematis nih, mau narik dari orang tua ya belum tentu orang tuanya iya, tapi kalau dari sekolah juga karena tadi belum direncanakan juga nanti akan menimbulkan agak ribet di pengelolaan bosnya seperti itu. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu mengajak komunikasinya itu bagaimana Bu? Apakah dalam rapat yang terjadwal atau ya dalam ya situasi santai atau bagaimana? Komunikasi, kalau komunikasi dengan wali murid jelas saya undang dan bertemu di sini 15 anak 15 kedua, hanya 13 awalnya timnya hanya 13 saya ajak komunikasi di sini dan yang tidak hadir 3. Semuanya mendukung dan mau saya jelaskan itu mau, dan kalau keberatan bilang, jadi saya tahu nanti panggilan keberatan, nanti saya ganti anaknya. Anak ini jelas butuh dana, tanpa dana nggak bisa jalan. Soalnya semua setuju, semua ya sudah itu untuk wali murid. Terus sudah itu saya bentuk WA group, ya saya bentuk WA group, jadi apa berkomunikasi di situ. Ada kalau riskan juga bapak ibu wali murid itu japri ke saya, nggak apa-apa japri ke saya, misalnya nanti tak jelaskan nggak apa-apa. Tapi saya bergrup di situ, ada guru olahraga tak masukkan dua-duanya, kemudian wali kelas yang terlibat dengan anak-anak di sini juga tak masukkan. Jadi itu terus untuk saya ini anak-anak ini mampu apa tidak ke guru-guru itu, saya cuma masuk ke ruang guru dulu di situ terus mau menanyakan, ini kan mau tak butuh tim futsal karena ini tak bilang gitu. Terus ini nama-nama ini yang kemarin saya minta dari bapak ibu guru, kira-kira yang tidak mampu membayar 300 siapa? Itu
Jadi ada nama-nama beberapa, saya sampaikan ke bendahara yang namanya ternyata kemarin tak tanya juga dia tidak ada yang keberatan, ternyata bayar juga gitu loh. Berarti kan nggak ada masalah gitu loh. Cuman dalam kemarin perkembangannya kan memang kurang komunikasinya, saya akui. Begitu ada masalah kan guru olahraganya japri ke saya dan saya jawab japri tanpa saya sampaikan ke wali kelasnya, sehingga kan mungkin ada hal-hal yang tidak diketahui oleh wali kelas sehingga kemarin agak ribet itu yang di situ itu. Mungkin ya nggak apa, terima kasih masukannya, saya bilang kemarin ketika rapat sih. Kalau misalnya nggak pas rapat ya saya mesti langsung masuk ke ruang guru gitu, saya sampaikan, saya komunikasikan gitu. Misalnya kayak ya tapak yang pencaksilat itu juga di tengah jalan, di depannya futsal gitu loh. Jadi nggak awal direncanakan di awal. Karena memang ada juga pencaksilat ekstra dan berjalan, cuman kan yang bakat ini kan juga perlu dilatih ulang atau saya sampaikan bayar sendiri dan itu juga nggak masalah. Dia yang bayar segitu itu yang jangan bayar segitu ya, karena yang belum latihannya jadi lapangan itu ya, kita itu harus menyampaikan sesuatu itu ya kita kemas dulu yang bagus ya, kayak kan baru sampaikan ke wali murid, nggak cek jawabkan ke wali murid ya wali murid nggak mau kan gitu toh. Jadi kita harus kita sampaikan bahwa kita itu mampu dan bagus, baru kita tawarkan ke wali murid kan gitu. Oleh latihan yang ngecek-ngecek kok harus bayar semua kan gitu toh. Ya kurang yakin gitu. Oh ya betul, kita itu tampilkan dulu yang dulu kita belikan seragamnya sebelum ketemu orang udah matang. Cairnya berapa? Berani nggak? Nek aku bayar semuanya sih, mau nggak? Saya bilang sama. Ya wes mau gitu toh, apa awal gitu wes. Ini untuk loh, saya bilang gitu, ini untuk promosi loh, artinya nanti kita naikkan nanti semester dulu kalau ini bagus. Saya bilang kemarin dan banyak pesertanya, saya bilang gitu. Tapi kan baru awal-awal dihitung sekarang seragam piro ya, guru olahraganya dicari info seragam ini berapa harganya ini ya sudah yang rodo mereng bayang sing 135 tadi itu toh, 135 udah langsung ke seragam gitu. Jadi saya sudah matang dulu ini untuk untuk orang kita di rodo mereka, tapi yang paham gitu. Terima kasih Ibu, sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang terkait permasalahan-permasalahan yang tadi sangat banyak, bukan masalah yang mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi. Apakah itu memiliki jadwal khusus yang digunakan untuk membahas misalnya khusus untuk ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sekolah? Apakah ada jadwal khusus atau hanya misalnya pas ada masalah saja? Sebetulnya rapat itu saya jadwalkan tiap hari pasti ada. Cuman kan kadang nggak ada banyak permasalahan, juga nggak mau nanti waktu guru agak tersisa. Jadi kadang saya gunakan kayak gini, misalnya anak-anak pulang gasik kayak gini loh, ini kan ulangan PH ya, PH itu pulang gasik sudah PH pulang tadi itulah itu kalau saya gunakan untuk apa ya, terus nanti kalau ada hal-hal tertentu ya kita cepat tidak langsung ke ruangan guru, langsung nanti kita rapat dan segini gitu. Jadi rapatnya itu saya dengarkan 2 minggu sekali sebelumnya awalnya, tapi ya akhirnya ya sudah terjadwal. Tadi kadang kalau ada masalah gini, kalau ada waktu luang kayak gini, oh besok ada waktu luang, aku tak bawa surat lewat WA, besok rapat jam segini. Jadi saya menyelesaikan waktu, kalau saya juga nggak enak sama guru, artinya gini, kalau misalnya saya mau ambil waktu banyak buat ya sudah pulang atau saya ambil berapa, saya juga mau akhirnya gaji kita juga belum sesuai PNS ya, untuk segitu saya juga menghindari. Jadi saya gunakan waktu-waktu luang kayak gini gitu untuk apa gitu. Jadi misalnya oh ini ada waktu luang mau PTS, cepat-cepat gunakan, tak bahas sekalian masalah-masalah yang bisa mau tak balik di situ. Jadi paling enggak kita sudah pernah omongan ya, nanti kalau mau kita bertanya lagi, kalau mau di hari kok belum siap kita kumpul lagi. Tapi itu anak-anak sudah pada pulang, kita kumpul sebentar. Kalau belum saya juga
waktu itu biasanya itu rada pikir kayak teman-teman bisa ngetan ya karena gajinya sudah lumayan gajinya banyak yang mikir ya kalau yang sudah lihat sudah cuman kan yang banyak yang baru-baru itu ini kan belum pergi yayasan gitu kita juga harus mikir nepaknya aku digaji semua terus tak tekan kan gitu jadi ya biasanya yang kalau tapi memang yang menjaga dulu disampaikan kita juga rasa kan juga kan gawean ya tapi ya ini seperti bukan saya bilang itu bonus kan yang sekolah itu jadi lebih baik yang menikmati siapa ya terakhir Ibu, mungkin pertanyaan saya yang terakhir. Dalam menghadapi segala tantangan yang tadi Ibu sudah sampaikan ke saya, apakah Ibu menurut Ibu hal apa yang membuat itu tuh yakin, sepertinya kan tadi Ibu sangat yakin sekali ya. Apa ya, faktor-faktor apa yang mempermudah dalam Ibu menentukan baik seperti ini kebijakannya, baik seperti ini keputusannya itu faktor apa? Jelas saya bisa bikin semua ini SD semua anak-anak itu saya nggak itu keputusan menguntungkan saya nggak pernah seperti itu. Saya ini tak jadi saya kembali kalau orang tua saya itu semuanya buat anak kita, semuanya bukan buat saya tak sampaikan gitu. Kemarin kan kedua ini beli buku ya, udah tak mulai saya di sini, udah tak biasa muncul lama ini saya di sini pelan-pelan tak ambil. Kelas 1 juga beli buku beda, cuma satu mapel aja mau siap buat. Kita walaupun sekolah juga memberikan ya yang untuk masalah ini diberikan, tapi anak tak perlu beli. Terus kan jatuhnya kalau tematik kelas 2 tematik sama kelas 1 satu mata pelajaran kan jatuh lebih mahal yang tematik ya, karena semua beda, karena kan ada 4 tematik dia dong. Kita kemarin protes ke sini yang itu uang disbar, maksudnya di dalam disbar bayar gitu. Terus saya rela kalau misalnya adik kelas juga mahal seperti saya, tapi kan adik kelasnya lebih jatuhnya lebih mahal kelas terus mahal. Beberapa karena ada wali murid, saya mendampingi wali murid yang sudah kenal saya. Jangan mendampingi wali murid ada yang protes masalah itu beberapa orang ini menurut pandangan saya jadi ya cerita ya nggak apa ya, jenenge sekolah itu akan dipandang bagus dan tidak itu tergantung dengan juga. Selama ini TKS itu bukan buku, tapi TKS itu hanya untuk mengerjakan seperti sini bukan untuk belajar saja. Namanya sekolah bagus itu dulu. Nah selama ini kita menggunakan pelan-pelan cari menjadi buku. Juga di kelas 1 dengan menjadi buku. Di kelas 2 juga masih mengalami. Kelas 1 ini kenapa lebih murah? Saya karena kurikulumnya berbeda dan bidang studi. Maka ini pelan-pelan juga beli buku cuma satu macam biar gak menambah jual matematika saja yang saya suka. Harganya lebih murah karena hanya satu macam. Dan itu tak perlu. Dan itu dengan ini pilihan tergantung jenengan. Jenengan mau beli buku atau mau beli TKS, sampaikan dengan diskusikan dulu teman-teman jenengan. Mau beli buku atau mau beli SKS. Kalau jenengan mau beli TKS itu biar lebih murah boleh kok.
saya bilang gitu. Tapi jangan semester ini udah keputusan. Semester 3 nanti dengan semester awal nanti tamat dulu dengan kelas 3 kita kembali ke LKS. Tapi ya itu kualitasnya jadi menurun. Dari penilaian segala akreditasi atau penilaian biaya sampai apapun dilihat sekolah itu juga bukan dari LKS. LKS-nya itu hanya untuk latihan. Saya bilang gitu. Karena silahkan diskusikan Pak ke grup pembimbingan mau kembali ke LKS 1. Saya bilang gitu. Kalau kembali tak turuti, saya itu hanya meningkatkan kualitas sekolah, bukan untuk saya. Kalau untuk gaji saya nggak akan ngambil untuk gaji untuk teman-teman saya, tidak. Saya sudah digaji dari tahun lalu. Saya di sini ini hanya tugasnya untuk mengembangkan sekolah ini jadi bagus, tugasnya untuk memajukan sekolah ini, untuk memperkenalkan sekolah ini. Saya bilang gaji saya cukup dari tahun lalu. Itu kan, jadi jangan itu uang untuk saya. Saya ada gaji di sini, dapat honor di sini. Ini gaji dari tahun lalu. Saya ditugaskan di sini membangun sekolah ini. Saya dulu awal-awal saya di sini, ibu tak ajak belajar di Kalasan ada pelatihan. Saya bilang dari mana? Dari SD Muhammadiyah. Semua kaget. SD Muhammadiyah yang mana? Bu ada terus di mana? Itu saya itu malu. SD Muhammadiyah ternyata nggak terkenal Pak. Saya mengenalkan Bu SD Muhammadiyah ini dengan masyarakat. Yang terkenal itu juga butuh waktu. Bagaimana mengenalkan kualitas anak saya bilang gitu, nggak bisa. Nggak seperti ini, nggak bisa maju saya. Sangat luar biasa sekali pengalamannya. Dengan berbagai macam. Iya, dan dulu saya itu koordinator kelas 1, jadi naik masalah kelas 1 itu ada masalah saya yang nangani. Pertikan masalah Android saya yang nangani, jadi saya kuliner gitu. Karena ketika saya jauh, iya dong, bila sekarang kamu bayar itu gratis aku ngono tuh, sebenarnya betul ya Bu, sebuah pilihan Bu, ono yang murah, ono yang gratis, ono yang larang, dengan hasil sini ya dengan segala konsekuensinya saya rasa paling mau loh, pilih kalau kamu milih kalau aku ngono. Iya toh, itu pilihan yang jenengan buat saya yang menentukan dengan konsekuensi seperti itu pilihan Bu. Bukan saya maksa dengan milih mana. Milih nggak berkualitas, boleh kembali ke kualitas. Milih berkualitas, yuk bangun bareng-bareng. Membangun ini mengajukan sultannya juga berat Bu. Saya bilang gitu. Terus akhirnya nggak ada komen, nggak ada pelanjutan. Sudah iya, kalau misalnya ada berjam ini, saya datang ke sini diskusi sama saya, dan bilang gitu, nah iya dong, nah kalau nggak kayak gitu, nanti dunia itu juga itu menunjukkan fitnah ngomong kayak gitu itu, ya toh, tapi saya masalahnya apa? Gitu nanti jelek-jeleknya ngopo kok aku mengambil keputusan kayak gini, ngopo toh saya dengan berbagai pertimbangan itu tidak hanya langsung. Enggak Bu, saya bilang baik, terima kasih Bu Estri atas sharingnya terhadap segala upaya yang Bu Estri telah lakukan ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Ogi. Ibu mohon waktunya sebentar. Pada kesempatan hari ini saya bermaksud untuk mohon bimbingan dari Ibu terkait pengambilan keputusan atau kebijakan yang selama ini telah Ibu laksanakan selama bertahun-tahun menjadi seorang pemimpin, menjadi kepala sekolah. Tentu sangat banyak sekali pengalaman Ibu dalam menghadapi tantangan-tantangan atau permasalahan-permasalahan, baik mungkin itu dari murid atau dari guru ataupun juga kadang wali murid
atau masyarakat sekitar. Nah, apakah ada permasalahan yang atau tantangan yang selama ini Ibu sudah selesaikan itu sangat mengena gitu loh, maksudnya membekas sehingga Ibu bisa mungkin menceritakan kepada saya agar bisa saya ambil pelajarannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Oki. Jadi memang saya menjadi kepala sekolah sejak 2011 ya. Cukup panjang perjalanan menjadi kepala sekolah dan juga tidak terlepas dari tantangan atau hambatan yang saya lalui ketika saya dulu diangkat pertama menjadi kepala sekolah. Ketika saya diangkat menjadi kepala sekolah itu rasanya, karena kami berawal dari sekolah yang besar ya, berasal besar begitu, dan semua maksudnya fasilitas karena dari sekolah swasta, dari apa yang saya lakukan itu bisa kita bersinergi dengan komite sekolah dan lain sebagainya. Nampaknya dulu ketika saya menjadi guru itu mudah untuk mencari uang gitu ya, karena sekolah swasta bisa bersinergi dengan orang tua dan lain sebagainya. Ketika saya diangkat menjadi kepala sekolah, suatu tantangan yang luar biasa bagi diri saya, karena saya ditempatkan di suatu sekolah yang memang kalau saya melihat itu, waduh, saya nangis waktu itu ya. Saya melihat bangunannya seperti itu, melihat dari fisiknya saya sudah ada seperti itu. Kemudian ketika kita masuk, hubungan personal yang sungguh merupakan tantangan bagi saya sendiri, karena satu sama lain itu mungkin kurang harmonis. Saya menjadi kepala sekolah masih muda waktu itu ya, masih muda daripada guru-guru saya, dan waktu itu saya harus bagaimana? Saya bingung waktu itu. Saya mana dulu yang mau tak benahi dulu. Nah, dan waktu itu memang muridnya itu tidak begitu banyak ya. Jadi tantangan saya itu mana muridnya sedikit, bangunannya seperti itu, di dalamnya internal dari Bapak Ibu guru kok kurang harmonis. Nah, maka saya ambil suatu skala prioritas dulu. Skala prioritas yaitu kita harus bersama-sama berembuk bersama dengan Bapak Ibu guru di situ bagaimana untuk membenahi di sini. Saya belajar tidak hanya sebentar, tapi kami belajar cukup lama ya, dalam 1 tahun gitu, kita masih belajar mengidentifikasi mana yang paling saya butuhkan. Saya bersama dengan para Bapak Ibu guru, dan waktu itu saya tadi mengatakan kalau itu masih kurang harmonis. Di sini, di sana ada kelompok satu, kelompok lain yang saya harus bagaimana, bingung saya. Tapi saya mencoba karena saya seorang pemimpin, punya power ya, punya power walaupun saya sangat muda. Nah, saya kumpulkan, saya mengatakan saya minta maaf, saya selaku kepala sekolah yang ditugaskan untuk memimpin penjaringan. Jadi tidak ada yang ada duduk di sana, duduk di sini, semua kita duduk bersama. Ada satu permasalahan yang harus kita lakukan di sini untuk meningkatkan sekolah ini menjadi yang terbaik. Satu, lihat bahwa di sana kita melihat mana orang tua yang mau untuk menyekolahkan anaknya kalau sekolah ini bobrok, saya bilang gitu, reot, saya bilang gitu. Saya berani mengatakan begitu. Maka mari kita pikirkan bersama. Nah, kalau kita dalam ada dua sisi kelompok yang berbeda di sana dengan di sini, maka kita tidak akan bisa terwujud angan-angan kita membangun suatu sekolah yang bagus ya, dari fisik yang bagus, dari jalan yang bagus tidak akan terjadi. Maka satu sama lain harus bisa merefleksi. Nah, ini saya menyampaikan Bapak Ibu merefleksi diri masing-masing. Kenapa? Ya bisa ada ketidakpahaman satu sama lain. Kita satukan pendapatnya dulu. Nah, kita dengarkan, saya hanya mendengarkan, mereka lalu berkomunikasi satu sama lain, dan sebenarnya mereka punya tujuan yang sama sebenarnya, mereka hanya kurang untuk
memfasilitasi bagaimana dia bisa bertemu. Maka penting ketika kita harus bertemu bersama, duduk bersama, ngomong bareng, duduk bareng, memutuskan bareng, menjalankan bareng. Nah, itulah yang membuat ringan bagi kami. Nah, sehingga mereka, saya menyampaikan, ini masuk kepada pendidikan karakter. Seorang guru juga harus dibentuk pendidikan karakternya, saling menghormati, saling menghargai, juga mendengarkan orang lain. Itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata mendengarkan orang lain itu juga sulit. Nah, apalagi itu menghormati ya. Kadang-kadang masing-masing, kalau ya di sini, di sana tidak iya. Tapi itu perlu ditanamkan konsistensi dari masing-masing guru. Kalau kita mau bersama, ya ayo kita fokus pada tujuan yang sama begitu. Nah, ketika sudah ada satu komitmen bareng, mana yang harus kita dahulukan? Ibu mengatakan kita bersatu dalam komunitas di sekolah ini menjadi satu padu. Kita padukan, kemudian ayo pembangunan dulu, karena wajah yang harus dilihat. Ini wajah ini elek mermut kok artinya sekolah kini kuno, ya. Tetapi kalau kita lihat, waduh, kok menarik. Nah, kita lihat di sana. Maka bagaimana kita membenahi gedung? Nah, saya buat satu skrip, kemudian mengajukan proposal karena kita adalah sekolah negeri. Mengajukan proposal ke dinas, bagaimana kita bisa mengupayakan menjadi sekolah itu menjadi cantik, ya, menjadi cantik, menjadi menarik. Maka perlu dibenahi. Mengajukan proposal, dan proposal itu tidak hanya cukup mengajukan saja, kita kawal. Proposal itu harus dikawal. Nah, kalau tidak, nanti tidak lepas, ya. Bukannya kita tidak mempercayai dari kebijakan dinas, tetapi kita tahu bahwa yang dibutuhkan, yang mengajukan tidak sedikit, dan saya mengatakan sangat urgent. Maka saya kawal, kemudian ada. Ya. Alhamdulillah diberikan ruang, gitu ya, diberikan ruang. Nah, ada satu ruang, saya ngajukan lagi. Nah, sampai dikatakan waktu ya ini bola Bali, gitu ya. Nah, tetapi untuk siapa? Untuk kita. Alhamdulillah terbuat wajah, terlihat wajah yang cantik sekolah itu sehingga menarik. Orang mengatakan sekolah bagus, ya. Catnya bagus. Ya. Kemudian memang ke dalam, kita benahi di dalam. Nah, secara beriringan, walaupun juga memang masing-masing itu punya angan-angan yang berbeda, tapi bagaimana kita bisa menyamakan? Kita kumpul lagi. Jadi kita harus selalu berkomunikasi. Kita tidak bisa berjalan sendiri, tetapi kepala sekolah harus punya kebijakan yang harus saya ambil. Ketika harus ada sesuatu yang memang itu melenceng, saya harus meluruskan. Ya. Kemarin keputusannya seperti itu. Ya. Tidak kita lalu menjalankan sendiri. Nah, begitu. Itu menaik fisik, menaik karakter harus didandani, ya, supaya kita menjadi seiring sejalan. Setelah itu, mari kita mengapa di sini kok menjadi nilainya jelek, dikatakan, wah Iramu tuh baik sekolah sana daripada sekolah di situ. Nah, ini menjadi skala prioritas juga. Ketika itu, kita harus bisa mengupayakan bagaimana. Kita tidak punya uang, orang sekitarnya aja kita itu miskin-miskin, ya. Apalagi untuk membayar, ya, untuk meningkatkan. Nah, kita mencoba untuk pendekatan satu laman dan orang tua siswa. Bagaimana orang tua siswa mau terlibat di dalamnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena kualitas pendidikan bukan hanya dari kepala sekolah, bukan hanya dari guru, bukan hanya dari masyarakat, tetapi orang tua sendiri yang punya peran. Nah, begitu. Nah, itu adalah keprihatinan yang kadang-kadang kita sudah merupakan suatu dilema. Gelem rayu untuk kami pun daya. Nah, artinya saya memberanikan diri, kumpulkan orang tua itu bagaimana untuk memfasilitasi ini. Kita tidak punya dana. Keberhasilan anak ini adalah putra dari bapak dan ibu yang telah menjadi invest dari orang tua. Karena anak ini adalah punya masa depan. Ketika tidak kita fasilitasi sejak sekarang, maka nanti pun juga dia akan terkurang dan tidak akan meningkat untuk hasil anak itu. Ya hanya itu saja. Tapi ketika kita bisa mengundang atau mencari peningkatan kualitas, mari kita bersama-sama
setuju. Nah, kalau ya memang ada tidak setuju ya, itulah yang menjadi tantangan. Yang tidak setuju bagaimana? Apakah lalu ditinggal? Ini menjadi tantangan bagi saya. Tidak ditinggal tapi tidak perlu bersama-sama. Keberatannya di sana. Gimana? Maka saya mengatakan semampunya kita gotong bersama. Tidak bisa kita tinggalkan, tetapi karena ini komunitas, maka kita bawa bersama. Nah, itu untuk kualitas. Nah, kemudian tidak hanya itu saja. Ketika ada, ya ini yang saya alami yang membekas sampai sekarang ya. Ketika tidak ada keharmonisan, ternyata guru itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak baik-baik saja ya. Tetapi ketika kita masuk suatu sekolah, ternyata di sana tuh juga ada namanya kecemburuan sosial, ada yang namanya sok katanya ada senior, ada junior. Nah, kemudian ada yang lebih pintar, ada yang tidak. Nah, itu tantangan buat saya. Ya, inilah saya saatnya untuk mendengarkan. Kenapa? Bisa ada di sana sendiri, bisa ada kelompok di sana sendiri, bisa ada di sini sendiri. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Saya mendengarkan. Mereka saya dekati satu-satu. Mereka saya dekati ada apa dan sebagainya. Ternyata mereka berbeda pendapat. Lalu kalau kita sudah berbeda pendapat, oh ternyata maunya ini, maunya itu. Nah, kita kumpulkan bersama-sama. Saya mengatakan waktu itu, Bu, kalau kita kumpulkan ada yang tidak berani loh, Bu, karena itu galak ya. Nanti kita takut kalau mereka gontok-gontokan di situ karena ya merasa dia itu senior semuanya. Bisa terjadi, Bu. Nah, tidak. Saya masih muda. Saya dekatkan dengan yang tua. Bisa, Bapak? Bisa, Ibu? Kita ke sana. Saya undang di suatu tempat. Di suatu tempat saya undang, saya mediasi, begitu. Intinya nek basa Jawa ini jutaan. Guru itu ada jutaan. Ada loh. Maka saya mengatakan guru itu tidak hanya baik-baik saja, tetapi di sana itu ada seperti itu. Tapi menjadi tantangan buat saya karena saya kepala sekolah yang baru waktu itu. Ternyata walau kepala sekolah masih muda, tetapi kita punya kekuatan dan punya kebijakan yang harus ditaati oleh mereka. Ketika kita tegas, ya, ketika kita tegas, benar dan mengarah kebaikan, mereka akan tunduk. Begitu. Saya bawa ke suatu tempat. Nah, jutaan itu Mbak, jutaan gitu. Sakitnya apa? Nah, tapi maaf ya, sekarang mereka ada yang sudah meninggal. Ya, sudah meninggal, nah, dan lain sebagainya. Saya bawa ke suatu tempat, saya masuk moral, ya, spiritual, bahwa manusia itu tidak sempurna. Semua itu punya kesalahan. Tidak ada manusia itu sempurna, tidak masih benar, bukan, ya, masih ada kesalahan. Penjenengan ada salah, merasa benar. Saya tantang satu persatu. Saya muda waktu itu. Saya tantang satu-satu. Saya salah. Dia mengatakan salah. Mereka lakukan apa? Sekarang kalau kita hidup untuk apa? Kita guru itu harus digugur dan ditiru. Ketika kita ada di sini seperti ini, di luar sana apa? Kata mereka apa? Kita harus di dalam dan di luar sama kalau kita itu guru. Orang sudah tua itu guru. Orang kita itu guru. Nah, apalagi kita masih aktif. Kalau mereka tahu apa yang dikatakan mereka, maka kita harus membangun hal yang baik. Nah, sekarang silahkan. Yang merasa benar saya mengatakan benar. Yang merasa salah, yang merasa benar dia, yang merasa salah silahkan minta maaf dulu. Yang merasa salah, jangan. Yang merasa salah. Kalau mereka tidak ada yang diam, semua mendekati langsung ambil rakut-rakutan. Udah tua-tua itu, saya merasa minta. Saya nangis waktu itu, saya nangis. Rakut-rakutan dia minta maaf. Minta maaf, Mas, jangan, Mas aku salah. Nah, disitulah membangun satu komunitas yang sungguh-sungguh dari dalam hati, bukan hanya dari pikiran ini. Kalau pikiran tidak akan sampai, karena
kita berpikir seorang guru itu kalau hanya dengan pikiran terus, apalagi seorang kepala sekolah, kalau kita hanya dengan pikiran terus akan cepat emosi, ya. Tetapi kalau dengan hati kita bisa merefleksi diri, menata diri. Nah, kita bisa menempatkan kerendahan hati di mana. Kembali lagi itu tantangan buat saya karena sekolah itu tidak maju waktu itu, ya memang tidak maju. Nah, dibangun dari situ. Akhirnya setelah itu selesai ada doa. Mari kita doakan secara religius. Kita doakan semua baik-baik saja dan tidak hanya sekarang.